Komisi 1 DPRD Kabupaten Pesisir Barat melakukan peninjauan langsung ke kantor Camat Pesisir Tengah pada Kamis 21 Agustus 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil hearing anggaran perubahan 2025 antara Komisi 1 DPRD dengan para camat se-Pesisir Barat yang digelar sebelumnya. Rombongan Komisi 1 DPRD yang hadir diantaranya Ali Yudem, fraksi PKB, Farul Roji, fraksi PKS, Ikam Mulhaq, fraksi Nasdem, dan Syahrul Jaya, fraksi Gerindra. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Camat Pesisir Tengah Joni Nasbar bersama seluruh jajaran staf kantor. Dalam tinjauan tersebut, Komisi 1 DPRD menilai kondisi kantor Camat Pesisir Tengah jauh lebih parah dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Hal ini membuat rencana rehabilitasi melalui anggaran perubahan 2025 dinilai kurang tepat. Melihat kondisi di lapangan, kerusakan yang terjadi cukup parah. Jika dipaksakan masuk di perubahan anggaran 2025, hasilnya tidak maksimal dan hanya membuang biaya. Karena itu kami menilai perlu dimasukkan ke anggaran murni 2026 agar perbaikannya menyeluruh. Sementara itu, Camat Pesisir Tengah Joni Nasbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD. Ia berharap hasil sidak tersebut bisa mempercepat proses perbaikan agar pelayanan publik di kecamatan berjalan optimal. Sebelah di ruang supaya uang ini seraju, ya aku tambahkan palatas nih, jadi dah pakai. Jadi ya. Oh, ini kenyataan. Oh, beda buat apa tidak. Saya tahu minggu. Coba apa pesawat di belakang. ORS kamu tahu bang? Iya. Cuman betah nih Han gede ya. Nanti siap untuk balak. Pada bapak-bapak yang terhormat ini, kita sekarang terkecoh melihat gedung camat ini ketika kita lewat. Isi nuansanya dari luar itu luar biasa, tapi hari ini kami tahu. Tapi kami berterima kasih terutama kepada Pak Camat, ya, Bu Sekcam, bapak-bapak, ibu-ibu yang ditugaskan oleh negara, ditugaskan oleh pemerintah daerah kita sebagai pegawai camat. Walaupun dengan kondisi hari ini, kondisi seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian luar biasa semangatnya untuk membangun Kabupaten Pesisir Barat. Kalau saya catat terima ya bukti semangat yang kalian wujudkan bahwa pagi hari ini sepertinya masih lengkap ya Pak Camat soalnya kita. Apa tahu kita mau begini Pak? Ya tahu. Mau begini terus. Mau begini terus. Nggak mungkin. Oh begini terus. Terus Pak kasih izin keluar dari sini. Jadi mungkin itu sebagai pengangkat dari saya. Kemudian teman-teman anggota DPR ini saya minta dulu Pak Camat dulu untuk menggambarkan, mungkin ada yang disampaikan kepada kami. Boleh kita dikenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan sekalian, Bapak Farul Roji dari fraksi PKS dan Bapak Ikam Mulhaq dari Partai Nasdem dan Bapak Syahrul Jaya dari Gerindra dan jangan lupa Bapak Ali Yudem dari PKB. Perkenalkan, ini kami Kecamatan Pesisir Tengah. Secara personil kami itu PNS itu kami ada 10 orang, itu termasuk semua pegawai, pejabat dan 2 CPNS. Kemudian ada P3K 8 orang,
Kemudian PTKD yang kemarin ikut P3K tapi belum bisa P3K sepenuhnya ada 6 orang. Lima itu berikut dengan satu karena memang belum masuk database dan belum PKD. Kemarin itu ada satu orang yang disodarakan itu ya kasarnya kalau itu PKS dengan 2024 tetapi tidak dilaksanakan. Jadi tahun ini di 2025 ini tidak ada dianggarkan. Ya, kemudian terkait ini memang kemarin Bupati sempat pilihan waktu kami Bupati ada kegiatan di belakang ini mantau kanal air di belakang dan kelihatan itu dia menanyakan gimana ujungmu karena waktu itu sempat ramai ya jadi perbincangan karena ramai waktu itu. Saya ya menjawab waktu itu ya kalau diperbaiki sampai nggak pengen gitu, tapi mengingat kondisi keuangan sekarang ya saya malu saya ngomong masalah itu. Makanya kemarin ini hanya ada baru 2 mingguan ini di bagian ujung itu khususnya ruang camat tadinya dan ruang rapat saya tambah aja itu dengan dana yang budgeter gitu, nggak ada di antara itu. Kemudian mungkin terkait ini juga di sini ini di pendopo ini kami ini tadinya di situ itu teras dengan apa? Bukan blok, pakai batu alam gitu. Tapi waktu itu setelah pembangunan talud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 yang merupakan mitra kepada kecamatan sengaja melihat kondisi gedung kantor kecamatan tersebut. Ini merupakan hasil daripada planning kita ataupun kesepakatan kita dalam rangka pembahasan APBD perubahan tadi malam. Maka pagi ini kita akan melihat secara langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya. Ternyata ini sangat memprihatinkan. Kita akan berusaha baik kita rekomendasikan dari Komisi 1 dan kita akan berjuang di Badan Anggaran untuk memperjuangkan paling maksimal di 2026 gedung kantor kecamatan Tengah ini akan segera kita perbaiki. Kenapa? Kalau kita usahakan di perubahan nampaknya tidak memungkinkan lagi, baik dari segi waktu maupun kondisi keuangan kita pada saat ini. Insya Allah perjuangan kita bersama ya. Kita akan berjuang baik ketika Banggar maupun rekomendasi daripada Komisi 1 yang merupakan mitra kerja daripada kecamatan. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan ataupun direspon oleh pihak pemerintah daerah agar pembangunan ini segera minimal maksimal di tahun 2026 yang akan datang. Ini merupakan prioritas untuk kita perbaiki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kecamatan Setengah sangat mengapresiasi dan tentu mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Dewan dan menindaklanjuti hasil dari hearing semalam. Tentu kami berharap untuk menunjang segala pelayanan kami di kecamatan ini. Tentu kalau memang sudah memungkinkan, tentu harapannya bisa dilaksanakan atau direncanakan untuk rehab gedung ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati Bapak-bapak dari Komisi 1 dari Kabupaten Pesisir Barat, yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Pesisir Tengah, Pak Nasma, Ibu Sekcam, Ibu Siti Media, beberapa hal yang jelas pada seluruh pegawai Camat Pesisir Tengah, baik yang ASN, P3K, terus CPNS yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah.
Yang pertama, hari ini kami hadir adalah merupakan perwakilan masyarakat kita dari DPRD Kabupaten Pesisir Barat. Kami hadir sini adalah tindak lanjut daripada rapat kami dengan para camat tadi malam. Dalam kesempatan ini, kami menjelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Kecamatan Pesisir Tengah, biar semua kita memahami bahwa isi pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Yang namanya eksekutif adalah bagian daripada bapak-bapak, yang ada eksekutif adalah kami yang ada di DPR. Jadi yang tahu persis isi perutnya Kabupaten Pesisir Barat ini antara bapak dengan kita, antara kita dengan bapak dan ibu yang ada di sini. Nah, dalam kesempatan ini tindak lanjut daripada rapat semalam bahwa kami ingin berkunjung ke kantor kecamatan ini. Namun demikian sebelum kita ngobrol santai tapi agak sedikit formal. Kenapa ini saya lakukan? Supaya kami juga dari teman-teman DPR, Bapak Ibu juga mungkin ada yang ingin disampaikan daripada kita rencanakan satu rapat yang mungkin terencana biasanya nggak sampai seperti ini. Ya, jadi saya sampaikan, saya perkenalkan dulu, kami di Komisi 1, jadi DPR itu ada 3 komisi. Komisi 1 bidang pemerintahan, hukum, itu adalah bagian kami. Kami adalah 7 orang. Yang pertama itu Pak Fahru Rozi, yang paling ujung. Jadi besok-besok kalau ketemu di jalan atau di pasar, nah ini yang namanya dulu Bang Oji. Ya, mungkin dulu pernah nyalon bupati, wakil bupati, duitnya nggak habis-habis, akhirnya nyalon DPR baru jadi. Dari Partai PKS, dari aslinya dari Lemong. Dari yang ini adalah Pak Ikamul Haq. Ya, beliau ini dari Partai Nasdem, kebetulan dari Dapil 4 juga, sama dari Dapil 4 juga. Ya. Pak Fahru Rozi juga dari Dapil 4, Karya Penggawa Lemong Utara. Ini Pak Ikamul Haq. Nah, yang di sebelah kanan saya ini mirip-mirip mudanya Prabowo. Ya. Makanya dulu mau jadi militer, cuman nggak terima karena kegedean badan. Kalau tinggi cukup, badannya kegedean. Gugur kecantikan. Ini namanya Pak Sahrul Jaya, putra Bihar dari Partai Gerindra. Nah, yang tidak hadir ketua komisi kami Ibu Yeni, beliau ada dari Partai P3, dan satu lagi Ibu Anggun dari Partai PDI Perjuangan juga tidak hadir. Pak Yulian itu dari Partai Demokrat dari Sumber Jaya, Pesisir Selatan. Dari Pesisir Barat, tim Liputan Delta TV melaporkan. Dari Dapil 4, daerah Karya Penggawa. Bapak Ibu yang saya hormati.